Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 3 Laki-Laki. Semoga informasi yang akan kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum itu silakan like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seru lainnya. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera dan termasuk dalam keluarga Culicidae. Nyamuk mempunyai tubuh yang langsing, 2 sayap bersisik dan 6 kaki panjang. Antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur dan oleh karena diet nyamuk terdiri dari madu dan jus buah yang tidak mengandung protein. Kebanyakan nyamuk betina perlu mengisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Oleh sebab itu, bagian mulut nyamuk betina berbentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia, atau dalam sebagian kasus burung, atau juga reptilia dan amfibi untuk menghisap darah. Sedangkan nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah. Nyamuk merupakan masalah besar bagi setiap orang. Tidak hanya bunyi dengungannya yang mengganggu, gigitan nyamuk yang mengakibatkan bentol kemerahan juga sudah cukup membuat banyak orang merasa terganggu karena rasa gatal yang ditimbulkannya. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk telah menjadi masalah kesehatan serius, terlebih di Indonesia dengan kondisi iklim tropis yang sangat mendukung perkembangan banyak spesies nyamuk seperti Aedes aegypti. Terlepas dari bahaya nyamuk bagi kesehatan manusia, ternyata ada sisi lain dari kehidupan nyamuk yang cukup menarik loh untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Ternyata nyamuk sudah ada sejak zaman dinosaurus. Dengan bukti ditemukannya fosil serangga menggigit ini yang diidentifikasi berasal dari zaman Triasik atau Trias yang terjadi antara 199 hingga 251 juta tahun yang lalu. Nyamuk memiliki proboscis yang panjang dan tipis, dengan ujung yang tajam yang digunakan untuk menghisap darah atau makanan lainnya. Mata nyamuk terdiri dari banyak lensa kecil yang disebut omatidia. Omatidia ini mengumpulkan cahaya dan informasi visual dari lingkungan sekitar. Meskipun mata nyamuk tidak sebanding dengan mata manusia dalam hal penglihatan tajam, mereka masih memainkan peran penting dalam navigasi dan pencarian sumber makanan. Selain itu, nyamuk juga mempunyai organ sensor lain yang sangat penting dalam mencari inang dan sumber makanan, seperti antena yang digunakan untuk mendeteksi bau dan panas tubuh inang. Kombinasi dari berbagai indera ini membantu nyamuk dalam mencari darah atau makanan lainnya, serta berperan dalam perilaku mereka. Suara yang terdengar ketika nyamuk terbang disebabkan oleh sayap mereka yang bergetar dengan cepat. Nyamuk betina menghasilkan suara ini untuk menarik perhatian saat mencari inang. Nyamuk sensitif terhadap berbagai bau, termasuk karbon dioksida yang kita hembuskan saat bernapas. Ini adalah salah satu cara mereka menemukan inang mereka. Walaupun nyamuk dikenal sebagai makhluk yang sering membawa berbagai jenis penyakit mematikan, seperti malaria, demam berdarah, dan Zika, ternyata berperan penting bagi kehidupan dan memiliki manfaat bagi hidup lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia." Quran Surat Shad ayat 27. Berikut beberapa manfaat diciptakannya nyamuk. Larva nyamuk menghasilkan nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Nyamuk bermanfaat untuk proses penyerbukan tanaman coklat.
sebagai rantai makanan spesies lain seperti cicak, katak, dan ikan. Nyamuk juga membantu menyebarkan bakteri patogen. Nyamuk bisa menghisap darah kotor yang merugikan dalam tubuh manusia, di mana tubuh manusia secara otomatis akan memproduksi darah baru lengkap dengan hemoglobin yang berkurang tadi. Nyamuk sebagai indikator dini berbagai permasalahan kesehatan. Ia mempunyai kemampuan untuk mendeteksi perubahan suhu hingga derajat yang sangat kecil dan menyedot darah yang berbau asam seperti asam urat, asam laktat, dan yang berbau kolesterol. Nyamuk menjadi perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik." Al-Baqarah ayat 25. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana Allah tidak malu membuat perumpamaan kehidupan seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Kalimat ini sangat indah, karena memang nyamuk pada saat itu adalah hewan yang dianggap paling kecil, karena belum ditemukan alat untuk melihat bakteri dan lainnya yang lebih kecil. Akan tetapi Allah memberikan celah kata, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, karena memang makhluk yang satu ini adalah makhluk yang sangat unik dalam hidupnya. Hewan yang tak bertulang namun mampu hidup sangat luar biasa. Rasulullah pun sampai berikan perumpamaan, andaikan dunia seberat sayap nyamuk, sungguh orang-orang kafir tak akan mendapatkan jatah hidup sama sekali. Maksudnya, dunia yang sebesar ini pun di hadapan Allah tidak bernilai, walaupun hanya dengan sayap nyamuk. Tapi, mengapa banyak manusia melupakan akhiratnya demi dunia yang sangat kecil ini? Nyamuk juga menjadi perumpamaan kehancuran manusia sombong dan pelajaran bagi umat manusia setelahnya. Bagaimana Namrud dan pasukannya hancur diserang dengan rombongan nyamuk dan lalat, sedangkan dia memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Alexander the Great yang meninggal hanya disebabkan gigitan nyamuk, sedangkan dia mampu menaklukkan sepertiga dunia saat itu. Sungguh, Allah tidak malu dengan penciptaan nyamuk, apalagi Allah membuat permisalan lebih dari itu. Di dalam Al-Quran, nyamuk yang kecil ini dijadikan contoh untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Mereka yang beriman mengerti, sedangkan mereka yang kafir menyangkal. Sungguh penciptaan yang sempurna, di balik semuanya terdapat kebesaran Allah Rabbul Alamin. Nyamuk yang dipandang makhluk kecil saja sebegitu hebat, apalagi makhluk yang lebih besar dari nyamuk. Jauh lebih hebat lagi adalah zat yang menciptakannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.